sebelum kita mulai bincang-bincang dalam kita pada kesempatan yang baik ini, mari bersama-sama kita angkat tangan memberi hormat kepada guru kita sama Sang Buddha Purnama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Asewana cabalana panditana casewana puja pujanyana eta manggala utamati. Selamat pagi, namo buddhaya. Baik, pada kesempatan mahasiswa hari libur ini kita kembali berkumpul di sini mudah-mudahan dengan tujuan yang sama, yaitu menambah pembelajaran, menambah kebajikan kita bersama, sehingga kita bisa mengumpulkan jasa-jasa kebajikan. Jasa kebajikan itu kita perlukan untuk tahap awal. Jasa kebajikan adalah sesuatu yang kita lakukan biasanya tanpa usaha yang keras. Kalau kebajikan kita lakukan dengan usaha yang keras, dengan usaha yang luar biasa, itu bukan jasa kebajikan. Itu namanya parami. Parami harus dilakukan dengan usaha yang keras, dengan daya upaya yang berjuang keras. Kalau dana secukupnya, dana sukarela, itu namanya punya. Kita mengumpulkan jasa kebajikan, dan rata-rata kita itu sanggup atau suka hanya melakukan jasa kebajikan. Karena itu saja sudah oke gitu untuk membantu kehidupan kita. Tetapi sebaiknya selain jasa kebajikan, kita juga berusaha untuk melakukan sedikit demi sedikit yang disebut sebagai parami, yaitu sesuatu yang kita lakukan sesungguhnya kita tidak menyukai, sesungguhnya kita merasa berat, tetapi kita paksakan supaya dia menjadi parami, sesuatu yang menuju kepada kesempurnaan. Jadi kalau parami itu ada banyak macam, salah satunya itu misalnya dana parami. Dana parami itu bukan dana sukarela gitu. Dana yang kita keluarkan dengan cukup besar, dengan berat untuk kita. Itu yang namanya membawa parami gitu. Bodhisattva itu dana paraminya berakhir atau perbuatan pembunuhnya itu sempurna pada waktu tubuhnya diserahkan kepada binatang yang ingin memangsa anaknya gitu. Jadi dana parami kadang-kadang tidak logis karena misalnya anak macan ini mau dipaksa oleh mamanya karena lapar, kemudian Bodhisattva melihat bahwa kalau dia tidak lompat turun ke bawah untuk memberikan tubuhnya, macan ini pasti memaksa anaknya sendiri. Jadi dia lompat ke dalam, dia berikan tubuhnya supaya tidak dipaksa oleh mamanya si anak macan ini. Itu kan tidak logis karena kalau besok kan lapar lagi sebenarnya kan. Tapi itulah yang disebut para pemberian yang luar biasa. Dia sudah tidak memikirkan dirinya sendiri. Topik kita pada hari ini adalah aku. Jadi ada harapan kita di dalam buddhisme yang cukup terkenal, yaitu Sapi Satta Bhavantu Sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Pernah nggak berpikir kenapa kita mesti urusin semua makhluk itu? Banyak itu makhluk, ngapain diurusin semua? Kan? Ngurusin satu keluarga kita saja supaya bisa berbahagia semua, sulit nggak? Saya juga berbahagia, istri saya juga berbahagia, anak saya juga berbahagia. Kalau ada pembantu juga berbahagia. Bisa nggak diciptakan itu kondisi itu berbahagia semuanya gitu? Sulit.
Ya kan? Mungkin istri pengen di rumah, saya pengen di luar. Kalau saya keluar dia nggak bahagia. Kalau saya di rumah saya nggak bahagia. Itu baru keluarga kecil. Bagaimana kita mau menyebut sampai satu bawah kita dan mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia. Banyak ada semua kecil itu tidak diharapkan berbahagia. Ya kan? Jadi kalau kita merenungkan sebenarnya ada pertanyaan mengapa istilah ini terjerumuskan di dalam beberapa kali itu di Karania Metasuta tadi ya. Sampai Sata Bawah Kita beberapa kali disebutkan. Itu diharapkan semua makhluk hidup berbahagia. Mengapa harus kita urusi makhluk-makhluk sebegitu banyaknya itu? Ya, daripada kita sebut setiap saat di sini membaca Karania Metasuta, dibaca lagi, ya. Selesai berakhir puja bakti kita sebut lagi, Namo Buddhaya sampai Sata Bawah Kita. Tanpa pemahaman, tanpa pengertian lebih mendalam, mengapa saya harus begini? Atau itu hanya asal terucap, mau bahagia, mau yang penting terucap kan begitu. Nah itu yang namanya asal bunyi ini pasti tidak membawa manfaat apa-apa. Karena sebenarnya kita tidak berharap, kita tidak sungguh-sungguh berharap makhluk itu mau bahagia. Jangan semua makhluk di luar sini, di dalam ruangan sini saja. Apakah saya sungguh-sungguh berharap kalian semua mesti bahagia di sini? Urusan apa mesti saya harapkan itu semua? Apalagi semua makhluk, semua manusia yang ada di sebelah rumah, di mana-mana. Bagaimana caranya kita mengharapkan sesuatu itu? Apa yang membuat ini Karania Metasuta tadi disebut-sebut sebagai Sabde Sata Bawah Kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Karena sebenarnya kita ini bagian daripada semua makhluk itu. Semua makhluk itu, setiap individu itu bagian dari kita juga. Karena itu kita berharap soal dia mau bahagia atau tidak itu urusan dia, gitu ya. Sama dengan ukuran di dalam keluarga, kita berharap semoga keluarga kecil saya berbahagia. Kalau dia mau, ya, apalagi kalau anak kecil, kalau dia mau berbahagia. Kalau nggak mau ya sudah urusan dia. Kita nggak mungkin bisa membahagiakan orang kan. Kita hanya bisa membuat satu kondisi, semoga kondisi ini membuat makhluk-makhluk dalam keluarga kecil saya itu berbahagia. Selesai tugas saya. Urusan dia benar-benar mau bahagia atau tidak itu urusan masing-masing. Gitu ya. Cuma kenapa kita menyebutkan semua makhluk itu? Karena kita terhubung sebenarnya dengan semua makhluk, ya. Karena kadang-kadang kita menyebut sampai Sata Bawah Kita dengan pada waktu yang sama juga kita muncul kebencian kepada seseorang, kepada dua orang. Kalau kita muncul kebencian kepada satu atau dua orang, mana bisa kita mau memberi bahagia orang itu? Mana mungkin kita mau berharap dia bahagia? Kalau sudah muncul kebencian ya, meta tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada. Jadi aku ini ada di dalam buku tertulis bahwa seorang raja bangun dari perenungan pagi, kemudian dia mendapatkan dalam perenungannya bahwa dia sangat mencintai dirinya sendiri. Saya hanya mencintai aku ini, mencintai diriku sendiri melebihi yang lain, termasuk istrinya. Nah, kemudian raja ini karena takut terlalu egois, maka dia bertanya kepada istrinya bahwa saya tadi merenungkan bahwa yang paling saya cintai itu adalah diri saya sendiri. Bagaimana dengan kamu? Kata istrinya sama. Saya juga sudah merenungkan dan saya menemukan bahwa yang paling saya cintai itu adalah diri saya sendiri. Jadi suami istri ini, raja dan istrinya permaisuri ini menemukan bahwa
Mereka berdua hanya mencintai atau lebih mencintai dirinya dibanding yang lain. Tapi bisa salah kan? Karena ini cuma raja, ini bukan Buddha, ini cuma raja manusia biasa. Gitu. Nah, sekarang kita merenungkan kepada diri kita masing-masing. Ada nggak di antara kita yang merasa lebih mencintai selain dirinya gitu? Artinya saya kok merasa lebih mencintai anak saya atau cucu saya dibanding diri saya gitu. Atau saya lebih mencintai suami saya dibanding diri saya. Ada nggak yang merasa bahwa raja itu egois kayaknya, istrinya juga egois, cuma cinta sama dirinya sendiri. Saya enggak lah. Saya lebih mencintai yang lain daripada diri saya sendiri. Saya lebih mencintai anak saya gitu. Apa buktinya? Karena kalau ada makanan enak, saya mau nggak makan, yang penting anak saya makan gitu. Kalau cuma satu potong yang makanannya, ada makanan enak satu, dapat kemudian ini buat anak lah. Berarti dia lebih mencintai anaknya ya dibanding dirinya sendiri. Biasa begitu ya, orang tua, ibu-ibu, ada yang bapak-bapak juga begitu. Ada apa-apa, udah kasih anak aja lah. Kita sih gak apa-apa, yang penting dia senang. Berarti kita lebih mencintai anak kita. Tapi raja dan istrinya ini mendatangi sang Buddha supaya meyakinkan apakah mereka keliru atau tidak. Dia tanya, Buddha, tadi kita ada pembicaraan begini, bahwa saya mendapatkan bahwa saya mencintai diri saya melebihi yang lain. Kemudian Buddha bilang, begitulah manusia, lebih mencintai dirinya dibanding yang lain. Semuanya. Berarti termasuk kita. Jadi kalau kita pernah berpikir bahwa kita pernah atau kita mempunyai cara yang lain, kita lebih mencintai di luar diri kita, misalnya keluarga kita, maka itu salah. Karena Buddha bilang tidak begitu. Sebagai manusia, begitulah adanya. Dia lebih mencintai dirinya sendiri dibanding dengan yang lain, siapapun itu. Saya lihat dulu. Silakan kalau ada yang mau protes atau ada yang mau masukkan. Nah itu tentang aku yang lebih mencintai diriku sendiri dibanding dengan yang lain. Ya. Tadi saya dengar, saya terbaca di dalam Karaniya Sutta tentang tidak berpandangan salah tentang atta atau aku. Jadi kadang-kadang di dalam Theravada dikatakan bahwa tidak ada aku. Atta itu tidak ada aku yang sesungguhnya ya. Di sini tulis tadi bahwa tidak berpandangan salah. Jadi aku itu ada, tetapi kita mempunyai pandangan salah tentang sang aku ini. Itu yang membuat penderitaan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengakui atau menyadari bahwa ada aku, tetapi pandangannya benar, itu tidak membawa pada kesusahan, pada penderitaan, pada egois dan seterusnya. Kalau pandangannya benar, pandangannya salah tentang aku ini, itu yang membuat kita bermasalah. Ya, itu yang membuat kita terus bertumbuh lahir, mati hidup lagi, karena pandangan kita yang keliru tentang adanya sang aku. Jadi ini ciri khasnya agama Buddha, satu-satunya ajaran yang mengatakan bahwa tidak ada sejatinya aku ini.
intinya aku ini nggak ada. Sebenarnya tidak ada. Aku itu hanyalah kumpulan dari 5 kanda itu, tubuh dan batin. Tubuh satu, batin 4 bagian. Hanya itu saja yang berproses, yang terus menerus berubah-ubah, dan dia berubah sesuai dengan hukumnya, dengan caranya sendiri, bukan atas kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan tubuh ini untuk dia stop berproses, untuk dia tidak menjadi tua, stop saja waktu muda. Tidak bisa, kita tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Itu yang menandakan bahwa kita tidak bisa menguasai sang aku ini. Dia bekerja sesuka hati dia, sesuai rumusnya sendiri, sesuai aturannya. Ya, perasaan itu muncul sendiri. Ya, perasaan suka, perasaan sedih dia muncul sendiri. Tidak bisa sesuatu muncul dari kontak mata kita kemudian muncul ketidaksukaan. Tidak bisa kita stop. Bila jangan muncul perasaan tidak suka atau perasaan yang suka muncul, kita tidak mempunyai kendali, kekuasaan kita tidak ada untuk menyetop perasaan atau pikiran itu yang muncul. Dia muncul saja, kemudian dia mau hilang saja, sesuai dengan hukum dia. Tidak ada kekuasaan kita untuk itu. Jadi itu yang orang sudah melihat hari ini, dia bisa mengetahui tentang aku ini ada tetapi di luar kendali saya. Dia berproses sesuka dia. Dia mau muncul perasaan suka, kemudian perasaan suka itu hilang, dia hilang saja, muncul lagi perasaan tidak suka, sesuai dengan hukumnya, aturannya sendiri. Tidak bisa kita kendalikan. Ya. Jadi itu kalau kita bicara tentang aku yang tinggi. Aku ini yang lebih mendasar muncul atau memberikan kesusahan kepada kita karena kita salah di dalam pandangan salah tentang aku. Ya. Jadi misalnya contohnya membantu wihara misalnya, ya. Kita membantu wihara, kemudian kita menjadi bagian dari sesuatu di wihara. Apalagi itu menjadi kepala bagian, ya, di wihara. Nah, saat ini mulai naik. Dia mulai berpikir bahwa upacara ini saya yang menguasai, ya, kepala keluarga, kepala rumah, kepala dapur misalnya ibu itu merasa akunya itu naik begitu. Karena dia salah di dalam pandangan salah di dalam sang aku ini. Ya. Saya kasih contoh misalnya satu orang membantu. Anggaplah saya ini membantu seseorang yang sedang pindah rumah. Ya. Saya mobil, naikkan barang-barang dia, pindah mobil. Kenapa dibantu ini? Karena teman ini tidak punya biaya untuk pindah. Jadi dibantu. Saya bantu dia naik mobil, pindah barangnya seharian sampai malam hari dari pagi. Nah kemudian kata teman saya ini banyak terima kasih, saya tidak bisa membayar apa-apa, saya hanya mendoakan semoga kebaikan kamu ini menolong saya akan berbuah, akan dibalas oleh yang Maha Kuasa, gitu ya. Nah, lain keyakinan. Nah, kemudian saya coba untuk menyampaikan dia tentang siapa yang membantu. Jangan melihat bahwa saya yang membantu kamu dan satu-satunya sumber. Kalaupun ada saya yang membantu atas kejadian ini atau atas pertolongan ini, itu adalah bagian terkecil, satu bagian sangat kecil dari sang aku ini. Ya, saya mau membantu kalau tidak ada mobil, tidak bisa. Saya mau membantu kalau tidak ada jalan, tidak bisa pindah. Saya mau membantu kalau cuaca memburuk, tidak bisa jadi.
sebegitu banyaknya, semakin banyak faktor kita mau masukkan, sehingga saat aku menjadi kecil atau menjadi tidak ada, saking kecilnya sampai tidak ada kan. Kalau kita mau besar di luar kita, ya, ada cuaca, ada jalan itu dibahas aja berapa banyak orang yang masuk tuh. Ini benar-benar sampai satu waktu kita kan, ya. Ada jalan bisa dibuat karena ada aspal bisa dibuat karena ada ini. Sebegitu banyaknya jalanan saja. Belum mobilnya ada karena ada ini. Berapa banyak manusia di situ di dalam yang berperan sebenarnya, sehingga peran kita atas bantuan ini begitu kecilnya. Ini cara untuk menghilangkan kesombongan bahwa aku ini begitu berkuasanya. Ya. Jadi kalau misalnya ibu bikin kue, terus bilang ini siapa yang bikin? Saya. Yang bikin benar kan saya. Untuk bahasa umumnya saya. Tetapi untuk menghilangkan kesombongan itu, apalagi yang luar biasa, maka di dalam hati ini bisa terjadi karena begitu banyak faktor di dalamnya, ya kan? Ada terigu, ada telur bisa ada karena ada begitu banyak faktornya, telur bisa ada karena begitu banyak makhluknya, begini panjang ceritanya, ada kompor, ada oven, banyak sekali kan yang berperan di dalamnya. Kenapa begitu cerewet supaya saat aku ini menjadi sangat kecil sampai hampir tidak ada nilainya. Saya kendali saya ini dan untuk hal bantuan atau pembuatan ini. Ini yang bisa memunculkan, tetapi ini di dalam hati. Ya, untuk kita sendiri renungkan bahwa saya sebenarnya bagian terkecil. Ya, apapun yang kita lakukan yang mampu meningkatkan keangkuhan kita atau kesombongan kita atau ego kita, maka renungkanlah akan kekecilan sumbangsi kita di dalam kegiatan ini, supaya batin kita tidak meningkat menjadi kesombongan. Ya. Misalnya kita berdana dengan angka yang luar biasa, maka itu faktornya juga luar biasa banyaknya. Ya, kita bisa tahu dananya dari mana, kenapa bisa ada, dan seterusnya sampai menjadi kecil peran kita di dalam aktivitas kebajikan ini. Ya. Itu kira-kira sebagai pengantar, dan kalau masih ingin dilanjutkan bisa dibantu dengan tanya jawab. Saya suka dengan tanya jawab. Silakan. Saya silakan ngobrol sedikit, kita cuma tanya sedikit. Ada? Apa saja damai yang kita mau diskusikan bisa, tidak harus topiknya ini saja, ya. Sepanjang saya mampu untuk menjawab gitu. Kalau tidak mampu nanti disimpan, saya tanyakan kepada Bante gitu. Silakan. Ya. Itu aku yang
sarankan aku yang bagaimana yang disarankan oleh budaya. Yaitu aku makanya lagi depan Romo, itu aku yang dulu masih Romo masih kecil ya, masih kayak remaja, sampai aku yang sekarang itu apakah sama atau gimana? Itu budaya. Iya, jadi pertanyaannya kok ini aku yang bagaimana yang disarankan oleh Buddha gitu ya? Iya kok ya. Yang disarankan itu adalah jangan sampai muncul pandangan keliru tentang aku, pandangan salah tentang aku. Jadi ada aku ini, saya ini memang ada, tetapi yang seperti apa? Bagaimana pandangan salah yang bisa muncul? Seperti yang ditanyakan pertanyaan kedua itu. Apakah aku waktu remaja ini sama dengan aku yang sekarang ini? Nah, itu mestinya saya tanya kembali. Waktu remaja sama perasaan dengan sekarang? Beda. Ya? Pada waktu kecil misalnya ada mainan yang dulu mainannya mungkin waktu anak masih kecil, zaman ini ya, waktu masih kecil mungkin mainannya itu layangan misalnya ya, masih main layangan. Kalau layangannya sampai putus di tangan, waduh bisa ribut setengah mati, bisa berantem. Tapi setelah dewasa ternyata itu lucu. Kalau layangan saja kita harus ribut sampai 3 hari, ya kan? Kita merasa tidak lagi perlu untuk diperlukan itu. Nah sekarang apa yang perlu kita perlukan sekarang ini misalnya? Ya duit lah. Ya misalnya tertipu duit sampai banyak, misalnya 10M. Wah itu ribut itu masalahnya. Orang yang tadinya lebih tinggi nggak ribut lagi. Dia merasa lucu lagi pada kita ini. Kita merasa perlu ribut. Ya kan? Istri kita ribut, atau istri kita, keluarga kita itu ada ketidakcocokan, atau ada yang meninggal. Wah itu masalah besar itu. Padahal kita udah tua. Dan kita anggap ini memang harus dipermasalahkan. Masa orang mati dia diam-diam aja? Mati ya udah kremasi atau kubur, diapain lagi udah mati. Masa perlu nangis perlu diapain? Udah kuburin, nggak ada kubur di sini udah kremasi. Kita merasa itu wajib, perlu hukumnya untuk ditangis-tangisi sedikit, yang mungkin jangan 3 malam. Tapi kalau nangis cuma 2 jam ya perlu lah, masa kita diam-diam seolah-olah kita mengharapkan dia mati. Tapi orang yang batinnya lebih tinggi nggak perlu nangis lagi, dia cuma ngurusin ya, siasat ini mesti diurusin, dikremasi. Itu yang kasarnya. Yang lebih halusnya lagi yaitu tadi, bahwa setelah kita memperhatikan tentang siapa saya ini sebenarnya, itu hanya terdiri dari tubuh dan batin. Tubuh satu bagian, batin itu ada 4 bagian. Dan semua bagian-bagian entah tubuh entah batin itu punya proses tersendiri. Tubuh ini punya proses tersendiri. Mau dikasih multivitamin apapun juga dia tetap kuat, dia tetap hancur, tidak peduli, tidak ada urusannya. Jadi tubuh ini di luar kendali kita. Kita bisa merawatnya sedikit supaya tidak cepat hancur. Itu perlu. Kita jangan pakai sampai tengah malam. Malam kita jangan isi terus perutnya sampai tengah malam jam 10 masih kejang setengah mati. Janganlah dihancurkan. Kalau kita pakai dengan baik, waktu kita lahir kita membawa janaka kama, namanya umur kehidupan kita. Setiap manusia lahir itu membawa janaka kamanya, waktu untuk hidup. Masing-masing orang berbeda. Misalnya saya mau bawa kekuatan kehidupan saya itu 65 tahun. Itu kalau saya hidup dengan benar, saya 65 tahun pasti mati. Kenapa? Kontraknya cuma begitu saya bawa waktu lahir. Sudah tekan kontrak sama alam ini.
Oke, saya lahir ya, umur saya 65, mati. Kalau digunakan dengan benar, kalau digunakan dengan salah, 40 udah mati. 25 tahun dia cinta ditolak, cintanya terjun dari lantai 17, mati juga. Baru 17 padahal waktunya bisa sampai 65. Itu fisik yang kita hancurkan. Batin juga begitu. 4 bagian batin ini itu dia berproses sesuai dengan hukumnya sendiri. Tidak mungkin kita mampu mengendalikan. Jangan pernah datang kebencian. Tidak bisa. Pasti datang dia kalau kita yang kita tidak sukai datang. Ya kan? Jangan pernah datang sesuatu yang membuat saya serakah. Ya, misalnya apa? Makanan enak, pemandangan yang indah, yang saya suka, dia terus gitu. Nggak bisa, kalau kita lihat sesuatu yang indah, rasa senang muncul. Nggak bisa ditolak jangan senang, nggak bisa, dia muncul otomatis. Kita melihat kotoran, rasa jijik muncul, dia muncul sendiri. Nanti hilang sendiri. Nah, orang bijak itu hanya melihat bahwa ada perasaan tidak menyenangkan muncul. Inilah proses dari perasaan. Inilah kerja si perasaan. Bukan saya. Ini cuma kelompok perasaan yang bekerja. Nah, sekarang perasaannya sudah hilang. Ini muncul pikiran lagi nih. Saya lagi berpikir bagaimana untuk besok, bagaimana yang lalu, kenapa harus begini. Ini pikiran lagi bekerja. Nanti hilang lagi. Jangan dikendalikan. Orang bijaksana meditasi itu hanya melihat keadaan-keadaan itu. Oh, dia muncul, ya sudah. Sekarang dia sudah tidak muncul lagi. Kalau dia muncul pikiran, terus kita ikuti, nah itu yang berjilid itu. Panjang ceritanya tuh. Kalau pikiran mulai muncul, ya tapi besok kan mulai kerja ya dia. Tapi kalau pekerjaan ini, bagaimana kalau saya bilang begitu? Itu panjang, padahal belum besok sudah panjang ceritanya gitu. Tapi kalau pikiran muncul besok, ya kita tidak lihat ada pikiran yang muncul, lihatnya gitu, selesai, nggak ada sambungannya. Nah, kalau kita sering memperhatikan begitu, kita menyadari bahwa sebenarnya saya ini bergerak dari sini kemana-mana, itu hanyalah terdiri dari fisik, jasmani dan batin berkumpul yang punya aturan sendiri. Saya di mana? Enggak ada. Enggak ada kekuatan kita, kuasa kita itu tidak ada di dalamnya. Tidak ada sama sekali. Itu mungkin disarankan dan perbedaannya dengan yang lain. Waktu kita kecil, remaja dan tua pasti berbeda. Itu yang menandakan bahwa yang disebut Sang Buddha bahwa tidak ada aku yang permanen, yang intinya aku itu tidak ada. Karena kalau ada intinya, pada waktu anak kecil ini perasaannya suka ini, dia kan suka terus sampai mati. Ternyata enggak kan? Coba anak kecil umur 3 tahun, cewek cowok masuk di kamar cuci, bisa nggak bercinta? Bisa, yang ada berantem. Cewek cowok loh sana dalam. Itu dia berantem loh, gara-gara permen satu. Nggak mungkin bisa bercinta. Nanti kalau besar kan, dua-duanya besar, umur 17, masukin lagi di kamar, bahaya nih, bisa bercinta dia, nggak boleh lagi gitu. Padahal yang sama loh dua-duanya ini. Perasaannya sudah lain. Waktu kecil perasaannya lain. Pikiran dia lain, kemudian lawannya itu lain dia lihatnya. Dia lihatnya itu ada permen di kantongnya. Gitu. Kalau remaja lain lagi gitu kan, mungkin nafsunya muncul. Sudah lebih tua lagi lain lagi gitu kan, ada debit kartu debitnya nggak ini untuk kamu kasih saya itu. Penting nafsu apa semua. Jadi berbeda-beda setiap usia kita itu. Gitu kira-kira. Terima kasih.
Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Miknya ada. Mungkin pertanyaan saya tidak berhubungan dengan tema kita kali ini. Jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana cara mengendalikan pikiran. Jadi itu saya tuh sering pikiran dominannya sih yang sering muncul tuh yang tidak baik, Romo. Tapi saya nggak ngerencanain gitu, tiba-tiba muncul aja. Gimana cara mengendalikan pikiran kita yang cepat sekali gitu berubahnya gitu, dan kebanyakan tuh hal yang tidak baik gitu. Itu saja. Kemarin waktu Banti dia di sini nggak ikut ya? Kemarin? Iya. Enggak, aku nggak datang. Oh, hari-hari biasa gitu. Malam meditasi. Nggak pernah, Romo. Nggak pernah ya? Baru ikut itu 2 kali saja itu terjawab. Bukan saya terjawab secara teori, tapi bisa teratasi. Iya. Ya, sih ya. Yang ikut ya, siapa yang ikut ya? Yang dia kemarin. Jadi menurut dia itu, kalau muncul pikiran jelek atau pikiran baik atau pikiran apa saja kalau muncul, itu ada beberapa kriteria orang yang kalau tepat dengan kriteria dia, sifat dia, karakter dia, pasti lebih cepat untuk keberhasilan untuk mengatasi hal itu. Ya, jadi dia bisa, salah satunya itu misalnya dia bilang, kalau kita ditanya, kalau pikiran muncul bahwa saya sisa hidup saya tinggal sebulan, misalnya ini ya, muncul pikiran bahwa saya hidup tinggal sebulan lagi, maka itu akan berbicara sebulan itu isinya apa, banyak sekali itu. Ya kan? Bisa 2 bulan isinya. Ya kan? Mau muncul ini, muncul itu. Nah, kemudian dikurangin. Kalau jadi kalau misalnya muncul pikiran atau kita munculkan pemikiran bahwa hidup saya tinggal sebulan, apa yang terjadi? Baru mau bicara, baru mau dijawab oleh pikiran ini, tadi dia sampaikan bahwa kalau tinggal seminggu. Kalau tinggal seminggu, baru dia mau jawab, lagi. Kalau 1 hari, besok kamu udah mati, tinggal hari ini. Itu masih panjang tuh. Perencanaan apa, pemikiran-pemikiran baik dan buruk masih muncul. Nah, terus kalau dibilang, kalau tarik nafas dan mati, sudah tidak ada pertanyaan. Jadi seolah-olah itu kita untuk menyetop pemikiran itu, kita sudah tidak ada waktu lagi. Jadi kalau duduk meditasi dia ya. Kalau meditasi itu kemudian kita objeknya itu adalah tenang, kemudian sudah diam, itu aja. Tidak ada apa-apa lagi. Kalau muncul pemikiran, berarti objek kita tentang tenang ini keluar ke pemikiran. Jangan diladeni. Kita bilang lagi tenang, sampai nanti benar-benar tenang, tidak ada lagi pemikiran. Tapi itu pasti tidak semudah yang diteorikan seperti itu kan. Pasti dia muncul lagi. Jadi bisa juga dicoba dengan kita melihat sesuatu ke depan, kemudian kita coba mengingat sesuatu, tapi lupa. Tidak. Jadi kita lihat sesuatu di depan, terus kita mau mengingat sesuatu, kita bilang pemikiran kita, tapi kita lupa, akhirnya tidak ada pikiran yang muncul. Itu karakter yang lain lagi.
Ada lagi, kalau kita jalan seperti ini atau kita duduk seperti ini kan banyak orang nih, ya. Tidak semua perlu mendapat perhatian. Ada hal-hal yang ada tetapi tidak mendapat perhatian. Misalnya speaker, misalnya apa di sini, ya. Tapi tidak mendapat perhatian. Ada balon di situ, kita tidak memberikan dia perhatian. Akhirnya dia tidak menjadi objek untuk pikiran itu. Tapi kalau misalnya tetap tidak bisa, itu meditasi ya. Kalau dibilang dari meditasi, kalau pikiran buruk muncul, kita meditasi dengan menganalisa pikiran buruk itu. Kenapa kita sebut sebagai pikiran yang buruk begitu? Memang buruk itu, pikiran yang muncul itu. Kenapa tahu itu buruk? Atau kenapa diberi label pikiran itu buruk begitu? Dia memberikan dampak yang menderita ya, dampak negatif ya. Tapi itu beralasan. Maksudnya benar-benar ada sesuatu yang perlu kita marah ya. Atau tanpa alasan. Gak mungkin kalau tanpa alasan ya. Masa tanpa alasan tiba-tiba marah. Mungkin ada orang juga saya nggak ada gitu, kenapa tiba-tiba saya muncul. Itu sering. Lebih sedih kalau lagi diam aja gitu kali. Maksudnya sering muncul itu pikiran itu. Nah, Iya. kalau sering muncul itu nggak bisa dijawab dengan teori saja. Itu penanganannya mesti sesuatu yang mempunyai sihir untuk menyelesaikan pikiran itu. Biasanya berhubungan dengan trauma masa lalu, dan itu biasanya lebih cocok ke ahli terapi. Pernah tahu hipnoterapi ya? Iya. Kalau pernah tahu hipnoterapi, nah itu bagus sekali. Iya. Ada beberapa yang saya tahu hipnoterapi bisa dihubungi, bisa diskusi dulu sebelum ke sana. Diskusi dulu apakah perlu untuk diselesaikan. Itu adalah simpanan dari pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu menyimpan sesuatu yang membuat kita tidak mau menerima hal itu. Jadi setiap itu muncul, dia ada posisi, dia muncul lagi, muncul pikiran yang tidak baik itu. Dan itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan logika, hanya dengan pikiran sadar. Jadi itu sudah tersimpan di dalam pikiran bawah sadar yang dia muncul, yang saya bilang pikiran bawah sadar ini bekerja sesuka dia. Kapan dia muncul, begitu ada posisi, kita tidak bisa kendalikan untuk tidak muncul. Dia muncul saja karena di luar kendali kita. Makanya disebut sebagai pikiran bawah sadar. Pikiran ini ada tetapi di bawah kesadaran kita tidak tahu bahwa itu dia bekerja. Yang kita tahu itu sudah marah begitu. Sudah muncul di pikiran, padahal itu prosesnya dari bawah naik ke atas dia ke pikiran sadar. Tidak bisa diselesaikan oleh pikiran sadar. Pikiran sadar ini hanya punya kekuatan hidup kita ini katanya ya, teknologi pikiran itu. Kita hidup ini dikendalikan oleh pikiran bawah sadar 90% lebih. Cara berpikir kita, cara bergerak kita, cara berbicara kita, itu kita dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Kebenaran yang disimpan di bawah sadar ini, itu yang mengendalikan kita. Pikiran sadar ini hanya berkuasa sekitar 3-5% untuk tidak mau begini. Kita sudah menyadari bahwa ini tidak baik. Tapi pikiran bawah sadar itu menolak, dia kerjakan lagi. Nah ini yang harus dibenahi.
Jadi si hipnoterapi ini membuat kita jadi rileks, kemudian dia terbuka itu apa namanya critical area di sini yang kita tutup ya. Jadi ada kita punya critical area katanya, yang kalau ada pesan-pesan baik yang mau masuk, ini di sini dikunci, ditutup, dia nggak mau terima. Misalnya dia kira bahwa sadar seseorang, dia terima waktu kecil dan remaja, dia terima dari orang yang sangat dia hormati tentang hidup sederhana adalah yang paling baik, yang paling bahagia. Hidup sederhana, bukan berkelimpahan. Kemudian dia tumbuh besar. Ini dia terima waktu umur 14 tahun ya. Di bawah umur 14 tahun, dia sering dengar dari orang yang dia sangat hormati. Entah orang tuanya, entah pamannya, atau siapa saja yang mengasuh dia, disampaikan bahwa hidup yang paling benar itu adalah hidup secukupnya, hidup sederhana, bukan hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan membuat Anda jahat, sombong, dan seterusnya. Ingin berkuasa. Dikasih contoh, akhirnya bawah sadar dia menyimpan bahwa tidak boleh saya kaya, karena kehidupan sederhana adalah yang paling membahagiakan. Kalau saya kaya, saya tidak bisa sombong. Nah, muncul besar dia, tumbuh besar, bergaul dengan orang-orang, pengen kaya juga. Dia lupa bahwa ini sudah disimpan di bawah sadar. Dia mulai berpikir, oh enggak, saya harus kaya, saya harus sukses, ikut seminar ini, seminar itu. Ya, dia bisa berjuang, dia jatuh lagi. Dia bisa mendapatkan duit, kemudian duitnya keluar lagi di tempat yang lain. Pokoknya tidak bisa tersimpan sampai dia disebut sebagai kaya. Tidak bisa menambah hartanya. Ya, mau beli rumah sudah terbeli terjual lagi karena alasan tertentu. Tidak bisa menjadi kaya, tapi dia punya potensi untuk kaya. Dia punya kemampuan untuk melipat gandakan uang. Nah, akhirnya orang ini heran, kenapa ya? Seperti ada sesuatu yang menghalangi saya maju. Padahal dengan teman-teman yang kaya itu, saya lebih hebat dari dia. Ide-ide dia itu lebih bagus, lebih cemerlang. Datang ke hipnoterapi, oh kamu dulu ini sudah pernah menyimpan bahwa hidup sederhana. Apa itu hidup sederhana? Cukup makan, cukup pakai. Tidak perlu bermewah-mewah. Rumah sederhana saja, jangan dibeli rumah, jangan yang mewah. Itu akan membuat kamu sombong dan jahat. Ya, itu kemudian ditanya, jadi sekarang kamu mau kaya? Iya. Nah, antara hidup sederhana dan hidup kaya tidak ada yang salah kan dalam agama. Kemudian ini dibuang, yang puasa dari ini dibuang bahwa tidak benar hidup sederhana itu baik. Yang benar adalah hidup berkelimpahan. Dimasukin ini, selesai begitu, dia hidup, dia bekerja dengan baik, dia bisa melipat gandakan atas kecerdasan dia. Dia menjadi terbuang yang tersimpan di bawah sadar. Seandainya dia tidak dibuang, tidak dibuang di bawah sadar ini, tidak mampu dia untuk menguasai atau melawan si bawah sadar ini. Karena memang kita semua ini kenapa tidak bisa berubah, ya? Apalagi sampai misalnya maju ke jalan Dhamma, karena bawah sadar kita itu sudah menyatakan begitu. Kalau ada yang terlalu tinggi bahasanya kita bilang apa ya, sudah itu kan dia. Beliau ini memang saya tidak bisa. Itu yang membuat kita tertutup untuk berlatih dengan keras. Karena kita sudah simpan bahwa saya ini siapa gitu. Itu urusannya beliau kan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ada lagi? 10.36. Iya. Sebenarnya ego itu apa sih gitu, terus fungsinya apa di dalam diri kita? Ya kan setiap orang punya ego gitu, maksudnya ego itu kenapa ada gitu, kenapa terus fungsinya apa sebenarnya? Ego itu bahasannya dari aku. Iya, jadi ego itu perlu kita mengakui bahwa ada aku gitu. Aku itu punya kriteria tersendiri begini. Saya punya kebenaran tersendiri yang tidak mudah untuk diubah-ubah. Karena kalau mudah terubah-ubah, bayangkan kita jadi apa?
Hari ini kita pengen belajar dhamma, kita keluar dari sini bertemu dengan orang dengan membenarkan bahwa yang penting banyak duit, caranya apapun tidak penting. Ya kan? Belum tentu ada istilahnya kalau orang bilang begini. Kenapa begitu yakin ajaran Buddha ini bahwa itu benar? Kalau kamu melanggar sila itu kemudian kamu masuk di alam peta bahkan neraka, di mana itu? Nggak ada. Kemudian pemegang aku ini tidak ada, prinsip kita itu tidak ada. Kita pindah lagi, oh iya ya, mungkin benar. Itulah ajaran dulu. Mungkin ajaran ini hanya mengajarkan orang supaya hidup tertib. Ada kan yang bilang begitu? Emang pernah lihat neraka? Tidak pernah. Terus kenapa yakin itu ada? Nggak ada yang barang-barang begitu. Itu hanya untuk membuat manusia hidup tenang supaya tidak saling rampok. Tapi kalau kamu bisa mencuri tanpa ditangkap, bagus itu kalau punya keahlian. Kamu punya berita yang banyak. Oh iya, kemudian berubah lagi kita, oh iya, benar juga ini gitu. Besok kita datang lagi ke agama, kita berubah lagi. Jadi memang perlu untuk kita punya prinsip kebenaran itu. Itulah yang disimpan di bawah sadar untuk kita tidak bisa digoyang begitu. Tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Kita sudah menyimpan satu prinsip hidup kita. Tapi selama ini kan kesannya aku itu nggak baik gitu. Kesannya gitu. Kalau aku itu kayaknya kesannya nggak baik gitu kan. Itu jadi gimana? Iya, jadi aku itu pastilah tidak baik kalau dia membawa pada penderitaan. Makanya tadi di Karadharita Sutta dibaca bahwa tidak berpandangan salah tentang aku atau atta. Berpandangan salahnya apa? Bagaimana yang disebut berpandangan salah? Itu yang saya tadi bilang. Kalau ibu sebagai ibu punya prinsip tentang ibu di dalam rumah tangga, ya itu dipegang kuat. Karena ini melanggar satu rumah tangga itu ada anak, ada suami, ya kan? Kemudian ibu itu memegang satu prinsip tentang sebagai ibu, dipegang kuat itu prinsip. Kemudian ribut dengan suami atau ribut dengan anak, karena anak tidak menghormati suami, anak tidak menghormati mamanya, suami tidak menghargai istrinya. Nah, terus disebut saya ini loh istriku, saya ini, ya itu yang membuat kesusahan, itu pandangan keliru tentang aku gitu. Ya kan? Iya, karena kalau masalah rumah tangga ini ya, ada yang pernah cerita ke saya bagaimana dia laki-laki, bagaimana istrinya yang akhirnya diceraikan itu karena benar-benar tidak ada baiknya. Tidak ada baiknya loh. Menurut cerita dia, semua jeleknya saja. Terus dia tanya, saya cerita ini sebenarnya, ada nggak salah saya? Ada lah, saya bilang. Apa salah saya? Salah kamu karena kamu nikahi dia. Jangan kayak begitu istrimu, lebih jahat dari itu. Ya, misalnya ini, maaf kata, pelacur pinggir jalan sekalipun, kamu diganggu nggak sampai ke pelacur pinggir jalan? Enggak, kenapa? Karena perempuan itu kamu nggak kenal. Paling kasihan dia, kasihannya ke pinggir jalan kayak gitu ya, tawar-tawarin diri. Kasihan sekali. Kenapa kita tidak marah? Ya karena dia tidak bukan siapa-siapa, ngapain sih fungsi dia? Ya kan? Tapi karena itu saya ambil perempuan ini, perempuan sini. Kamu adalah milik saya, kamu itu istriku. Nah itu tadi dibilang siapa? Raja, bahwa dia paling mencintai dirinya dibanding istrinya dan anaknya. Kalau anak kita mencintai, ada orang bilang saya sangat mencintai anak saya. Kalau anak itu hidup sesuai dengan cara si bapak atau cara si mama, bisa dia bilang dia mencintai. Ya,
Coba kalau anak itu dikasih semuanya, ya, uang cuma 10.000, ambillah, saya puasa aja. Kue ayam cuma sepotong, makan. Saya nggak usah, saya minum air aja dah. Terus anak itu tumbuh besar dengan cara dia, ya kan? Misalnya anak perempuan, dia kawin atau dia pacaran sama laki-laki, dia lebih menghormati pacarnya itu dibanding bapaknya. Kan mulai marah bapaknya kan, tahu ini saya nggak kasih tahu waktu kecil itu, kurang aja. Nah kan berarti dia berbuat baik ini, ya, tidak seperti lagu apa? Tidak mengharap kembali, hanya memberi. Kan lagunya begitu, orang tua hanya memberi, tak harap kembali. Mana ada orang tua seperti itu, memberi saja kepada anaknya, tidak mengharap apa-apa. Pasti tidak mengharap, ya kan? Coba biaya anaknya itu dari kecil dikasih, sampai kita sudah menderita, istilahnya sudah kekurangan, kasih dia terus. Mulai besar terus dia bilang, "Mah, ya, itu mamanya sebelah lebih baik loh, kenapa bukan mama saja dia ya?" Gimana tuh perasaan mamanya? Buset, kurang ajar ini anaknya ini. Udah capek saya hidup kok masih bilang begitu. Jadi kita memberi itu tidak mungkin tulus, pasti bersyarat. Karena tulus itu artinya kan tanpa syarat. Mana ada seseorang mampu memberi tanpa syarat itu kepada siapapun? Ada syaratnya. Jangan kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada saudara saja kita memberi. Ada syaratnya. Dulu, semua saja enggak udah capek, mendingan tidur aja lah. Kalau sama antara kita berdana dengan tidak berdana, sama hasilnya, orang pikir apa coba? Mendingan kalau usah berdana. Kalau berdana sama minggu bisa membawa perubahan rezeki. Kan ada syaratnya kan, nggak tulus gue itu. Terus lakukan, nggak ada perubahan. Dapat turun semuanya, kesehatan, keharmonisan, rezeki, masih mau lakukan? Nggak bisa. Makanya Sang Buddha mengatakan bahwa kepada raja itu bahwa memang demikianlah orang itu, dia hanya mencintai dirinya sendiri, karena dia salah pandang tentang dirinya, dia tidak melihat hubungan antara dirinya dengan yang lain. Mungkin karena itulah di dalam Karanewata Sutta disebutkan bahwa sampai satta bhavantu sukhita, semoga semuanya hidup bahagia, ya. Kalau kita memaknai, kalau kita memahami apa yang kita katakan, tapi kalau kita tidak memahami ya sekedar nyanyian rame-rame gitu kan. Disuruh sampai satta bhavantu sukhita, selesai. Itu kira-kira tentang aku ya. Demikian aku sampaikan tentang aku itu. Ada lagi? Boleh nanya ya? Iya. Ini pertanyaan praktikan kalau jam 11. Romo, saya mau nanya pertanyaan simpel aja. Cara berdamai dengan diri sendiri itu bagaimana ya menurut Romo? Terima kasih. Cara berdamai dengan diri sendiri. Cara berdamai dengan diri sendiri. Ini waktunya masih berapa menit? Sudah singkat ya? 15 menit lagi. Oh banyak berarti. Kalau singkat itu cara berdamai dengan diri sendiri, terimalah dirimu apa adanya. Itu berdamai dengan diri sendiri. Kita kan gak mau kan? Rasanya gak ada orang ya yang merasa sudah puas dengan dirinya hari ini. Sudah tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Gak ada. Pasti masih ada yang perlu diperbaiki. Apapun itu, materi, spiritual, kebajikan. Kalau yang jalan di jalan kejahatan, ya kejahatan harus ditambah lagi. Belum maksimal, semuanya belum maksimal.
Jadi supaya bisa berdamai dengan diri sendiri, ya terima aja. Iya kan? Terima dirinya saat ini. Tapi jangan berarti terima kemudian tidak ada usaha lagi. Terima dulu, kemudian melihat bahwa belum maksimal kita. Belum maksimal kan? Ya kan? Kalau si siapa namanya? Kalau si Kevin sudah punya 20 T sekarang, kan belum maksimal. Ada yang sudah punya 20 T, jadi mesti kerja lagi sehingga naik lagi. Yang punya 20 T kan masih ada yang 900 T, jadi mesti ditambah lagi. Gitu. Jadi itu menambah semangat hidup supaya kita masih bergerak begitu. Walaupun itu tidak ada selesainya, ya. Karena hidup itu, kata Buddha itu kan memang tidak dapat memuaskan secara sungguh-sungguh. Tidak mungkin hidup ini, kalau hidup dikatakan duka itu maksudnya hidup ini tidak mungkin memberikan kita kepuasan yang sesungguhnya. Tidak mungkin. Kepuasan sejenak kemudian selesai muncul lagi ketidakpuasan itu. Tidak mungkin kepuasannya itu permanen. Apapun yang sangat besar kebahagiaan kita itu hanya sementara, kemudian turun lagi, kita inginkan lagi gitu. Sampai kapanpun, sampai meninggal tetap begitu saja. Tidak mungkin bisa memuaskan kita dalam arti yang sesungguhnya. Itu bisa dibuktikan dari yang disebut Buddha bahwa hidup ini adalah duka atau ketidaksempurnaan. Kita bisa lihat bahwa manusia itu selalu bergerak. Selalu bergerak. Kita tidur saja pasti bergerak di sini. Itu kenapa? Tidak puas. Tidak memuaskan hidup ini. Ya kan? Bangun terlalu lama pengen baring. Baring terlalu lama pengen tidur. Baring terlalu lama pengen bangun lagi. Ya kan? Cari duit terlalu banyak pengen istirahat. Istirahat terlalu banyak. Jadi terus menerus kita begitu saja dalam hidup ini. Itu yang menandakan bahwa tidak ada hal yang sungguh-sungguh memuaskan kita. Kenapa kita begitu? Karena kita kira ada sesuatu yang sungguh-sungguh dapat memuaskan. Kalau kita sudah tahu bahwa memang tidak ada yang sungguh-sungguh dapat memuaskan, terus kenapa mesti berubah terus sampai stres? Ya kan, hanya semangat hidup supaya tidak cepat pikun misalnya, ya. Jadi salah satu usia tua penyakit dari pikun katanya untuk 60-50 tahun ke atas adalah sering-sering berbicara. Apa saja, bicara benar, bicara nggak berguna, pokoknya bicara lah, tapi jangan sendiri. Nggak enak kalau sendiri di kamar kunci. Ya kan, di pojok kamar terus ngomong nanti anaknya masuk. Kenapa Pak? Bapak saya ngomong untuk supaya nggak pikun ya. Ya kan, katanya banyaklah berbicara. Jadi saya bersyukur dikasih kesempatan banyak berbicara supaya nggak lama pikunnya. Tapi sudah damai sama diri sendiri kan, Kevin ya? Harusnya iya. Harusnya ya. Iya harusnya. Karena lebih 2 hari ini menenangkan diri sendiri lah untuknya. Jadi harus sekarang aman-aman aja. Kalau nggak damai diri sendiri nggak mungkin di sini sih. Kalau apa? Kalau lagi nggak damai, maksudnya dalam kondisi lagi nggak damai sama diri sendiri nggak mungkin ada di sini sekarang. Oh gitu ya. Iya. Karena udah tenang, jadi kesini. Biasanya orang-orang ke rumah ibadah itu karena ada penyakit tidak tenang. Kalau sudah tenang, jadi rumah juga udah tenang kok. Saya pernah ikut retreat satu tempat ya 10 hari. Terus selesai retreat saya ditanya, masalahnya apa kok? Enggak ada. Masalah apa? Penyakit fisik, keributan rumah tangga, keuangan atau apa ya sampai kok ada di sini? Saya bilang nggak ada. Dia bilang tanya tuh peserta di sini semua. Tidak ada satu pun yang tidak punya masalah ada di sini. Ngapain buang waktu 10 hari di sini? Kalau baik-baik saja.
Ada tuh, satu kamarnya, kenal nggak? Saya tanya, kok iya? Ada masalah apa? Buka bajunya semua, ditabung cincinnya di sini, selangnya. Saya sampai begini. Saya sampai kenapa? Waduh, udah cerai sekarang kawin lagi, sekarang mau cerai lagi, pusing. Ya udah kali 2 kali cerai, ngapain lagi meditasi? Ternyata iya. Beberapa orang saya tanya itu bermasalah semua. Tapi suruh waktu itu saya berlatih di situ, saya hanya pengen tahu apa itu meditasi. Saya belum bermasalah. Belum bermasalah. Ini masalah apa ini? Jadi kalau Kevin ada di sini tandanya sudah berdamai, belum tentu dong. Iya kan? Ada orang yang datang ke sini. Ini kan rumah wihara itu kata lain daripada rumah sakit jiwa. Ya. Jadi ada orang datang ke rumah sakit jiwa ini hanya untuk mencari vitamin. Ke dokternya terus minta vitamin. Ada yang sudah sakit, sudah ada sakit itu stadium 1, mungkin dia harus duduk di sini 2 jam meditasi. Gimana stadium saya 1 ini? Ada yang stadium 2, ya stadium 4 dia harus dirawat inap di sini. Kepalanya harus dibutakin, bajunya dibalik jadi jubah, harus ke dalam, nggak bisa pulang lagi. Nah kita ini karena merasa masih stadium 1 atau 1 minggu sekali ke sini, berarti kita cuma ngambil vitamin sama dokter batin, minta vitamin. Udah dikasih vitamin nih, ada ceramah sedikit ketawa-ketawa, pulanglah kau, pulang dia. Tapi yang merasa sudah kronis, dia udah tahu, wah saya sudah stadium 4. Harus rawat inap. Rawat inap di sini tidurnya di atas tuh. Benar. Ya kan? Itu namanya sudah muncul samudra cita. Dia merasa bahwa saya tidak ada waktu lagi untuk bersenang-senang dengan dolar. Saya harus meditasi bekerja. Waktu tinggal sedikit. Harus rawat inap. Ya kan? Jadi kalau ada yang rawat inap di sini, kalau bisa bahasa Indonesia itu tanya saja. Jadi ada yang bicara bilang yang tinggal di sini rawat inap itu karena stadium 4 ya. Kita ini kan cuma datang minta vitamin kan, cuma 15 menit atau 1 jam, ya udah baca barita sedikit, ya udah pulang. Kenapa yang gak sakit? Cuma perlu sedikit vitamin. Kita pulang, nggak perlu rawat inap. Beliau di atas itu rawat inap loh. Tapi kadang-kadang nakal juga, jalan juga dia. Rawat inap di luar juga itu. Berarti dia bukan nginap di sini karena samudra cita. Kalau sudah kepala botak, baju dibalik menjadi jubah, rawat inap berarti samudra cita sudah muncul. Artinya waktu untuk hidup saya sangat terbesar untuk berlatih. Tidak ada waktu lagi untuk menyenangkan 5 indria ini. Tidak ada lagi gunanya. Itu dia harus duduk terus sampai selesai. Itu baru pantas untuk disebut stadium 4 tinggal di rawat inap. Itu kira-kira Pak Kevin. Kira-kira cukup? Iya. Baik. Sekian pertemuan kita, semoga sedikit membawa manfaat. Bawa pulanglah vitamin ini, karena kita cuma butuh vitamin di sini. Kita tidak punya sakit stadium apa-apa, ya. Pulang kembali dengan sehat fisik dan batin. Sampai sata bawa tusuk kata, semoga semua makhluk hidup